Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Sembuh Sekarang Juga. Efesus 1 ayat 3 memberitahu kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga di dalam Kristus. Terjemahan Norli berbunyi, yang telah memberkati kita dengan segala sesuatu yang surga sendiri menikmatinya. Apa yang surga nikmati saat itu? Segala sesuatu yang baik dan sempurna, termasuk kesehatan dan keutuhan total. Karena surga sedang menikmatinya saat ini, itulah yang menjadi milik kita sekarang. Bahkan sebelum kita pergi ke surga, milik kita sekarang karena kita milik Kristus. Kolose 1 ayat 12-14 berbunyi, mengucap syukur kepada Bapa yang telah mempertemukan kita untuk mendapat bagian dalam warisan orang-orang kudus dalam terang, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan yang memasukkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Di dalam dialah kita mendapatkan penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa. Karena Yesus telah membeli penebusan kita, segala sesuatu menjadi milik kita sekarang. Kita tidak berusaha untuk membuat Tuhan memberikan kepada kita apa yang telah Dia jadikan milik kita. Kita hanya harus menyadari bahwa itu adalah milik kita sekarang dan menerima dengan iman apa yang telah Dia jadikan menjadi milik kita. Perjanjian Lama mencatat Miriam berbicara menentang saudara laki-lakinya Musa karena dia mengkritik dan berbicara menentang hamba Tuhan. Dia membuka pintu bagi penyakit, dan penyakit kusta menimpanya. Ketika Musa melihat bahwa Miriam menderita kusta, Musa berdoa untuknya, berseru kepada Tuhan, katanya, sembuhkan dia sekarang. Bilangan 12 ayat 13. Dan doa Musa membuahkan hasil. Cara Musa berdoa akurat untuk zamannya, karena mereka berada di bawah perjanjian lama dan masih menantikan Golgota. Dia meminta Tuhan untuk memberikannya sesuatu. Penyembuhan telah dibayar untuk penebusan kita, termasuk kesembuhan. Melalui Kristus, semua yang kita perlukan telah disediakan dan diberikan oleh surga. Kita tidak meminta Tuhan untuk menyembuhkan kita, karena kesembuhan telah diberikan Yesus, sudah memberikannya kepada kita. Jika kita berdoa seperti Musa berdoa, artinya kita tidak akan berdoa dalam terang perjanjian baru. Musa berdoa, sembuhkan dia sekarang. Namun di bawah perjanjian baru kita berkata, sembuh sekarang juga. Kita yang memerintah dengan otoritas yang sudah Tuhan berikan. Penting bagi kita untuk berdoa dan percaya pada terang perjanjian baru yang merupakan perjanjian yang lebih baik daripada perjanjian lama. Ketika banyak orang Kristen berdoa, mereka mendekati Tuhan seolah-olah mereka
sedang berusaha membuat Tuhan melakukan sesuatu bagi mereka. Itulah sebabnya jawaban mereka tertunda. 2 Petrus 1 ayat 3 memberitahukan kita, sebagaimana kuasa ilahinya telah memberikan kepada kita segala hal yang berguna bagi kehidupan dan kesalehan melalui pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita kepada kemuliaan dan kebajikan. Jika kita membutuhkan atau menginginkannya, Yesus telah memberikannya kepada kita. Dia menjadikannya milik kita. Tinggal menunggu iman kita muncul untuk menerima apa yang telah Dia sediakan. Ketika kita berdoa dan melepaskan iman kita, kita harus memastikan bahwa kita mendekati Tuhan dengan pemikiran perjanjian baru, menyadari apa yang menjadi milik kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kita tidak berdoa, sembuhkan aku sekarang ya Tuhan, tetapi kita mengambil tempat kita di dalam Kristus dan berkata, sembuh sekarang juga. Pemikiran perjanjian baru juga mengatakan, sejahtera sekarang, berkecukupan sekarang, berkemenangan sekarang, berhikmat sekarang, damai sekarang, sukacita sekarang, utuh sekarang. Banyak yang menunggu Tuhan untuk melakukan sesuatu, sementara Yesus menunggu kita untuk menerima dan mengambil semua yang telah Dia jadikan menjadi milik kita sekarang. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah menerima dengan iman dan bersyukur serta memuji Dia. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.